Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, baik. Sekarang saya akan memperkenalkan diri dulu kepada kalian. Perkenalkan, nama saya Kak Rashid. Nah, makanya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka saya pengen kenal jauh lagi mengenai nama adik-adik, gitu ya. Baik, saya akan menanyakan kepada kamu, silakan. Baik, halo Ana. Baik, sebelum itu kita akan lebih jauhnya mengenai tentang pembahasan mengenai tentang apa sekarang ini? Aplikasi atau dikenal dengan sebuah imbuhan. Nah, di sini ada yang namanya tadi ya, dimana belajar apakah hari ini? Jadi ya, belajar hari ini kita akan belajar apa Ana? Oke. Ini yang pertama ada namanya pengertian afiksasi atau imbuhan. Yang kedua nanti ada kita jenis afiksasi imbuhan. Cara menentukan afiksasi imbuhan dan soal afiksasi nanti kita akan bahas bersama-sama, gitu ya. Oke, saya akan menanyakan kepada Anda, apa sih yang kamu kenal dengan afiksasi itu? Atau kamu pernah dengar kata afiksasi itu? Kalau yang pernah aku dengar ya Kak, imbuhan itu kayak perumpamaan pada bukan. Ya, perumpamaan atau bukan gitu ya. Nah, mungkin Andre bisa menjelaskan afiksasi itu seperti apa. Oke, baik. Afiksasi itu saya akan menjelaskan lebih umumnya bahwa afiksasi adalah proses pembentukan kata atau penambahan afiks berkenaan dengan imbuhan pada kata dasar. Coba Hana, kenal nggak dengan kata dasar ini? Apa itu kata dasar? Kata dasar itu kata yang mana? Jadi misalnya main, jadi kata dasarnya adalah main. Oke, coba tadi ya, main. Kata Hana, contohnya ya, contohnya main. Main itu kata Hana adalah kata dasar. Ya. Kenapa main itu merupakan kata dasar? Karena itu kata utamanya. Kalau untuk imbuhan nanti ditambah lagi atau penambahan. Ya, baik. Jadi penjelasannya adalah bahwa kata main itu adalah kata yang tidak ada penambahan imbuhan yang disebut dengan kata aslinya, tidak ada perubahan sama sekali. Gitu ya. Kata asli atau kata yang dimana itu merupakan kata dasar. Kalau kita lihat bahwa main itu bisa dijadikan penambahan imbuhan. Coba kalau penambahan imbuhan menjadi apa? Jadi bermain. Ya, bermain. Nah, di sini kenapa sih bermain itu ada penambahan imbuhannya? Untuk menunjukkan dia lagi melakukan kegiatan. Ya, menunjukkan untuk kegiatan. Kalau main memang tidak terlihat kegiatannya, Belum terlihat. belum terlihat. Jadi bermain itu ada kata bermain. Ber itu merupakan apa? Itu menunjukkan imbuhan. Imbuhan. Kalau ini main itu kata apa? Kata dasar. Jadi ini adalah kata imbuhan. Kalau ini adalah kata dasar. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Selain kata bermain, apa lagi? Ya, ada juga permainan.
Coba, di manakah letak kata dasarnya? Masih dimain. Di main. Tidak ada penambahan di main ya, tapi Ya, main. main. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua penambahan imbuhan. Yaitu apa? Kata per dan an. Kalau kita lihat ya, main itu merupakan kata dasar. Kalau an itu adalah kata imbuhan yang berada di akhir. Kalau per itu adalah imbuhan yang berada di kata awal. Ya, imbuhan yang berada di awal. Nah, ini adalah bentuk satu kata dalam sebuah afiksasi atau dikenal dengan imbuhan. Sampai sini ada yang tanyakan di mana? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Kita bisa lanjut lagi. Baik, kita akan lanjut mengenai tentang sebuah jenis-jenis afiksasi. Atau dikenal dengan Coba anak, apa sih jenis-jenis afiksasi itu terdiri dari apa? Jenis afiksasi saya belum tahu. Belum tahu. Baik, saya akan menjelaskan ya. Jenis-jenis afiksasi itu ada, pertama ada dikenal dengan prefix ya. Yang kedua ada dikenal dengan infix. Kemudian yang ketiga itu ada dikenal dengan suffix. Dan yang keempat ada namanya confix. Apa itu prefix? Prefix itu adalah bentuk dari kata imbuhan yang berada di awal. Kalau infix itu merupakan imbuhan sisipan. Apa itu maksudnya sisipan? Melebur menjadi sebuah kata. Ya, nanti kita akan menjelaskan sisipan itu. Suffix itu adalah bentuk dari imbuhan akhir. Ya, akhiran. Nah, tadi kan ada bentuk dari sebuah yang lain. Nah, itu adalah bentuk dari suffix. Kemudian ada namanya confix, itu adalah imbuhan awalan dan akhiran. Ini adalah bentuk jenis-jenis afiksasi atau dikenal dengan imbuhan. Kita akan menjelaskan mengenai tentang prefix awalan. Oke, prefix yang dimulai dari kata imbuhan awalan, ya, imbuhan awalan itu adalah kata imbuhan yang menambahkan pada kata dasar yang terletak di awal kata. Jadi kata imbuhan yang mendasarkan pada kata dasar yang terletak di awal kata. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah prefix, imbuhan yang berada di sebuah kata awal. Nah, contohnya apa aja? Contohnya ya. Contoh katanya. Ada namanya Baik, di sini ada namanya prefix. Saya akan mencontohkan apa sih imbuhan awalan prefix itu. Yang pertama ada kata bermain, mempermain, ya. Terus ada lagi memancing. Di mana sih letak dari sebuah prefixnya? Nah, prefixnya itu
kita lihat di sini ada kata ber, ada kata mem, terus ada kata mu. Ya. Ini adalah bentuk dari sebuah imbuhan yang dimana berawalan dari sebuah ber, mem, sama memancu. Merupakan ada gabungan kata dasar yang menempel kepada kata imbuhan. Nah, ini adalah bentuk dari prefix yaitu imbuhan awalan. Infix itu adalah sisipan yang dimana menyisipkan dari sebuah kata dasar kepada kata sisipan ini. Ya. Ada apa aja sih contoh kata-katanya? Contoh katanya ya. Contoh katanya ada L, ada M, ada L. Ya. L misalnya ada getar ditambah ya. Jadi menjadi satu kata ya. Ini satu contoh kata. Getar tambah yaitu gemetar. Nah, yang kedua ada suling ditambah dengan yang disebut dengan apa? Seruling. Terus yang ketiga ada namanya sidik ditambah dengan namanya selip. Baik Hana, tadi kan kakak udah menjelaskan mengenai tentang infix, yaitu ada imbuhan sisipan, ada getar, yaitu ditambahkan yaitu adalah gemetar, kemudian ada suling, yaitu ditambahkan yaitu seruling. Coba contoh lainnya ada apa aja sih? Ini berarti saya cari satu contoh lagi ya Kak? Iya, satu contoh. Kalau kakak cari satu kata terus nanti aku coba jawab gimana? Boleh kakak. Saya yang jawab ya. Berarti pertama ada namanya selidik ditambahkan dengan selidik tambahkan dengan jadi apa katanya? Jadi selidik tambah Sidik, maaf ya. Ini kan ada namanya sidik kata dasarnya. Kalau ditambahkan dengan sebuah kata itu menjadi sebuah apa? Jadi selidik. Menjadi Selidik. selidik. Kenapa kamu bisa menjawab ini adalah bentuk dari selidik? Karena tadi kakak menjelaskan kalau infix itu kan sisipan. Ya. Dari dua contoh yang kakak kasih ke aku itu ada di tengah-tengah kak katanya. Baik. Jadi dari kata sidik aku coba masukin ke tengah jadi selidik. Baik, nah ini ada sisipan di sini yang artinya dia melebur dan menjadi kata dasar seperti itu Hana. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan infix? Sudah jelas. Sudah jelas. Iya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah sufiks jenis berikutnya. Sufiks itu adalah bentuk dari sebuah akhiran. Jadi imbuhan atau bentuk dari kata penambahan ya kata dasarnya itu berada di posisi di bagian akhir ya. Contoh katanya ada apa aja sih anak? Contoh yang di akhir ya kak. Iya, contoh yang ada di akhir. Mainan. Oke, selain mainan apa lagi? Apalagi ya kak, Bingung. Oke. Coba kalau kita tambahkan menjadi sebuah berenang. Ini masuk dalam akhirat tidak? Enggak kak. Kenapa? Bisa tahu? Karena imbuhannya itu berada di depan. Iya betul. Berarti ini bukan masuk dalam sebuah sufiks ya. Kita hapus.
Jadi kalau kita masuk dalam sebuah sufiks berarti posisinya ada di bagian akhir ya. Di sini kalau selain mainan ada juga pertemuan. Nah, pertemuan itu kan kata dasarnya apa? Temu ya. Bukan bentuk pertemuan ya. Ini berarti ada apa aja? Ada dua. Berarti ini bukan masuk dalam sufiks ya. Iya. Tapi temuan itu bisa nggak? Bisa, tapi bukan sufiks. Sufiks, bukan sufiks. Tapi kalau saya hilangkan ini, temuan menjadi makna kata baru tidak? Iya, Kak. Nah, jadi temuan itu adalah seseorang yang menemukan sesuatu ya. Jadi kalau pertemuan dihilangkan, temuan itu tidak menghilangkan makna sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat bahwa di sini ada simpulan sufiks yaitu temuan. Seperti itu ya. Oke, ini adalah temuan. Temu ya ditambahkan an yang merupakan bagian dari sebuah apa? Kata dasar dan penambahan akhir ya, atau yang disebut dengan sufiks ya, yang disebut dengan sufiks an. Coba kita akan menganalisis terkait dengan ana yang tadi. Mainan ini kan kata dasarnya yang mana? Ana. Yang main ya, Kak. Iya, main ya. Main itu merupakan kata dasar. An itu merupakan apa? Imbuhan. Imbuhan apa? Sufiks. Sufiks ya. Ini adalah bentuk dari imbuhan sufiks main. Main itu adalah bentuk dari kata dasar. Kalau ini adalah bentuk sufiks atau penambahan imbuhan di akhir seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan sufiks kan? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Baik, kita akan ke berikutnya yaitu adalah konfiks. Konfiks itu adalah imbuhan yang berada di awal dan di Akhir. ya, tadi contohnya ya, tadi saya sudah menerangkan ada pertemuan. Nah, ada awalan dan di akhir. Tapi kalau pernya dihilangkan itu tidak mengurangi makna dari sebuah kata tersebut, gitu ya. Nah, contoh katanya, coba Hana, konfiks itu apa sih contoh katanya? Contohnya kayak tadi Kakak udah bilang, Oke, kayak selain itu? pertemuan. Selain itu kegagalan. Selain kegagalan apa lagi? Keberhasilan. Selain keberhasilan apa lagi? Kenangan. Selain kenangan apa lagi? Bingung, Kak. Bingung. Banyak sekali ya yang berada di posisi di awal dan di akhir. Diawalkan. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah contoh dari konfiks. Ya. Di mana sih letak awalan dan akhirannya sih, Kak? Gitu ya pertanyaan. Kalau kita lihat, kita analisis bahwa kata kegagalan, kata dasarnya mana? Yang gagal. Gagal. Berarti gagal ini merupakan kata Dasar. Nah, menurut Hana, gagal itu apa sih definisinya? Maknanya? Gagal itu suatu hal yang tidak dapat diraih gitu, Kak. Sesuatu hal yang tidak dapat diraih itu adalah bentuk dari kata gagal. Kegagalan berarti sesuatu yang tidak bisa dapat diraih dengan baik gitu ya. Nah, di sini ada namanya kata an. An itu sama ke ya. Ke dan an itu merupakan kata awalan dan akhiran, itu konfiks. Ini adalah bentuk dari kata akhiran, penambahan imbuhan yang berada di akhir. Ke itu merupakan kata awalan. Nah, ini adalah bentuk dari suatu kegagalan. Kalau keberhasilan, coba di mana sih letak ininya, apa namanya? Kata dasarnya.
Iya betul, berhasil. Ya, berhasil itu merupakan kata apa? Dasar. Kata dasar. Kalau ke itu kata Ke itu awalan. awalan. Kalau an itu merupakan kata Akhiran. akhiran. Jadi ke itu adalah bentuk kata awalan. Kalau berhasil itu adalah kata Dasar. dasar. Kemudian an itu merupakan kata akhiran. Ya. Nah ini adalah bentuk dari suatu contoh konflik awalan dan akhiran. Coba saya pengen kamu maju ke depan untuk mendefinisikan, klasifikasikan berdasarkan ini yang kenangan dan diawalkan. Silakan. Kalau yang ketiga dengan kemenangan aja bisa nggak? Apa? Kemenangan. Kemenangan bisa dirubah. Oke. Ini aku coret atau hapus aja kan? Hapus saja nggak apa-apa. Kenangan sama kemenangan beda ya. Iya, tadi lebih gampang memenangkan. Kenapa kemenangan itu lebih gampang? Karena udah kelihatan mana yang dasar, mana yang awal. Iya. Gini kan? Oke, baik. Terima kasih anak. Oke, saya akan berikan 4 jam untuk anak. Tadi sudah banyak yang jawabnya. Baik, terima kasih anak. Tadi sudah menjelaskan mengenai tentang klasifikasi kata awalan dan kata akhiran, yaitu dari kata kemenangan, contoh katanya. Dan kata dasarnya yaitu adalah menang. Kenapa menang itu menjadikan kata dasar? Karena dia tidak mendapatkan imbuhan menang itu. Menggunakan kata yang asli, tidak ada penambahan. Gitu ya. Tidak ada peleburan, tidak ada penambahan. Maka dia menggunakan bahasa yang asli menang. Ke itu adalah bentuk dari kata awalan, an itu adalah bentuk dari kata akhiran. Jadi itu yang disebut dengan konflik, sama seperti diawalkan. Oke. Diawalkan itu adalah kata awalan dan kata dasar. Kata dasar itu merupakan kata awal, yang dimana awal itu tidak ada perubahan kata pada sebuah kata tersebut, gitu ya. Nah, kan itu adalah kata akhiran, yang dimana itu adalah merupakan penambahan imbuhan yang ditambahkan dari sebelum kata dasarnya itu, gitu ya. Itu posisinya berada di akhir. Oke, ini adalah bentuk dari sebuah konfiks. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai tentang pengertian, jenis-jenis afiksasi, ya. Di sini ada pengertian afiksasi. Tadi kita sudah menjelaskan ada pengertian, ada jenis-jenis afiksasi. Ya, saat ini kita akan membahas mengenai tentang cara menentukan afiksasi atau yang dikenal dengan imbuhan. Cara baik, tadi kita jenis-jenis afiksasi sudah dibahas. Ada yang tanyakan dulu, Hana? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang cara menentukan afiksasi atau dikenal dengan imbuhan. Ya. Cara menentukan afiksasi atau imbuhan. Coba menurut Hana, pertama kali apa sih yang Hana dapat ketahui tadi yang sudah dipelajari? Caranya seperti apa? Lebih ke ini kali ya, Kak, kata dasarnya terus menyesuaikan kira-kira itu masuknya apa gitu imbuhannya atau gimana, Kak? Ya, baik. Saya akan menjelaskan merangkum dari katanya Hana.
Pertama kita melihat dari sebuah identifikasi kata dasar. Kenapa sih kita harus mengidentifikasi kata dasar itu? Hana, ada yang bisa menjawab? Untuk menentukan imbuhannya, kira-kira apa yang cocok? Ya, kenapa kita harus mengidentifikasi? Karena kata dasar itu adalah kata yang utuh, ya, kata utuh atau yang asli, tidak ada perubahan sama sekali, gitu ya. Jadi identifikasi itu untuk mempermudah kita bahwa itu adalah bentuk imbuhan atau tidak. Nah, sama seperti kayak jenis-jenis tadi, ada contohnya, kemudian kita lihat bahwa ada kata dasar atau tidak. Oke. Selain dari identifikasi kata dasar, yang kedua adalah mengenal jenis-jenis afiks atau dalam disebut dengan imbuhan, yang mana terdiri dari ada namanya prefix, infix, terus suffix dan konfix. Nah, ini merupakan bagian yang kita akan tindak lanjut dari kata dasar menjadi sebuah jenis-jenis afiks, yaitu dikenal dengan imbuhan, yang dimana masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Prefix tujuan itu berada di awal kata, ya. Kalau infix itu berada di sisipan atau di tengah-tengah posisinya. Kalau suffix itu berada di akhir kata. Konfix itu adalah awal dan akhir kata. Nah, ini adalah jenis-jenis afiks, ya, imbuhan itu. Nah, selain dari mengenal jenis-jenis afiks, kita juga harus tahu bahwa makna setiap kata, kalau ada tambahan, setiap kata dasar pada tambahan imbuhan itu memiliki makna baru. Maksudnya apakah makna baru itu? Makna setiap kata dasar pada tambahan imbuhan memiliki makna baru. Contohnya ini. Tadi kan ada namanya contoh katanya itu, contoh kata bermain. Permainan. Nah, bermain dengan permainan, makna katanya sama atau beda? Beda, Kak. Kenapa bisa berbeda? Kalau bermain itu menunjukkan aktivitasnya, kalau permainan itu menunjukkan objeknya. Betul ya. Jadi kalau bermain itu menunjukkan aktivitas atau dikenal dengan verba, kata kerja. Ya. Kalau permainan, objek apa sih yang kita akan lakukan? Nah, misalnya permainan congklak, permainan uno dan sebagainya, itu adalah bentuk dari suatu objeknya. Seperti itu. Objek apa sih yang kita akan lakukan? Nah, ini adalah bentuk dari suatu makna setiap kata dasar yang ditambahkan dari imbuhan memiliki makna baru. Seperti itu. Mengambil dengan diambil sama atau beda? Beda, Kak. Beda. Kenapa bisa berbeda? Kalau mengambil itu kita kayak melakukan ambilannya juga barang, jadi mengambil kita yang mengambil. Kalau diambil itu orang yang mengambil barangnya, jadi bukan kita yang mengambil. Nah, saya ada 3 kata tadi ya, mengambil, terus diambil, mengambilkan. Nah, dari 3 ini dia memiliki makna yang berbeda tidak? Berbeda, Pak. Berbeda. Kalau mengambil, kita lihat
mengambil itu berarti apa? Kalau mengambil kita kayak misalnya mengambil suatu barang jadi mengambil gitu. Ya, berarti mengambil sesuatu barang. Kalau kita lihat diambil itu lebih ke orang lain mengambil barang tersebut gitu. berarti menyuruh. Ya, menyuruh atau meminta tolong ya. Minta tolong seseorang untuk mengambilkan. Kalau mengambilkan, Kayak misalnya kita mengambil barang itu tapi ke orang lain gitu Pak. ya berarti perantara ya, Iya. melakukan perantara, melalui perantara, pengambilan barang melalui perantara ya. Nah, ini adalah makna setiap kata. Tentunya dia berbeda. Gitu ya. Jadi afiksasi itu tergantung konteksnya. Apakah katanya itu mengambil, diambil, mengambilkan, tentunya berbeda-beda. Oke, sampai sini ada nggak kamu tanyakan terkait dengan cara menentukan afiksasi itu? Ini Kak, berarti kalau untuk menentukan kita harus tahu kata dasarnya dulu ya Kak. Betul, kata dasarnya dulu. Kenapa kata dasar itu paling pertama? Karena kalau kita tahu bahwa setiap kata itu pasti ada kata asli dan kata tambahan imbuhannya. Gitu ya. Setiap kata itu penambahan imbuhannya tujuannya untuk apa? Biar kalimat itu menjadi aktif. Oke Kak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas Kak? Sudah jelas. Oke, sampai sini juga cukup. Kita berikutnya tadi sudah dibahas mengenai tentang cara menentukan afiksasi atau imbuhan. Selanjutnya adalah soal-soal mengenai tentang afiksasi. Oke. Soal afiksasi. Coba Hana, bacakan soal terkait dengan afiksasi. Kacang merah itu mengandung gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan manusia jika diolah dengan baik dan benar. Oke, baik. Di sini kan ada soal kalimat ya, kalimat yang dimana itu soal afiksasi. Di mana sih letak afiksasinya pada kalimat ini? Ada beberapa sih Kak. Di mana? Di mengandung. Oke, mengandung. Terus menguntungkan. Terus kesehatan. Kayaknya itu aja sih Kak. Itu aja. Kenapa yang lain itu tidak masuk dalam sebuah afiksasi? Karena yang lain itu masuknya di kata dasar. Iya. Coba Coba kita identifikasi ya soal afiksasi. Kenapa kita harus mengidentifikasi? Soal-soal UTBK biasanya banyak ada kalimat seperti ini, yang dimana dia akan mengecoh dengan beberapa paragraf yang itu ada kata yang pengulangan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan identifikasi kacang merah. Kacang merah itu satu kesatuan tidak maknanya? Satu kesatuan Kak. Iya, kenapa kacang merah itu satu kesatuan dari sebuah makna? Karena itu satu barang Kak, satu benda. Satu benda. Kesatuan. Oke, kalau saya hilangkan merahnya jadi kacang, jadi bisa nggak dari sebuah kata?
Bisa sih Kak. Bisa. Tapi kalimatnya menjadi kalimat ini enggak kalimat gantung ya? Iya, nggak gantung. Gantung ya. Iya. Kenapa kalimatnya menjadi kalimat gantung? Karena kacang itu kan ada ganteng ya Kak. Ada. Jadi kalau cuma kacang aja agak gantung gitu. Ada gantung dan kalimatnya bisa menjadi ambigu ya. Kalau seorang pembaca akan membacakan hal itu. Nah, kalau kita lihat bahwa kacang merah itu ada identifikasi sebuah objek, gitu ya. Kalau kalimatnya kacang merah, berarti dia merupakan kata dasar. Kacang merah itu merupakan kata apa? Kata dasar atau bukan ya Kak? Kan itu adalah bentuk dalam sebuah preposisi, yaitu kata depan tapi disisipkan dari penghubung kata tersebut, gitu ya. Mengandung. Nah ini mengandung ya. Kata dasarnya apa? Kandung bukan ya Kak? Kandung. Kata dasarnya itu adalah kandung. Di mana letak afiksasinya? Meng. Iya. Ya. Meng ini merupakan kata apa? Afiksasi yang prefix. Prefix ya. Jadi di sini adalah bentuk dari sebuah prefix. Ini ada namanya prefix. Kenapa dia masuk dalam sebuah prefix? Karena imbuhannya ada di depan. Karena imbuhannya ada di depan. Kalau di akhir disebut dengan apa? Infix. Suffix ya Kak? Suffix gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kita langsung aja yang dibuat merah aja. Menguntungkan. Di mana letak kata dasarnya? Untung ya. Untung itu merupakan kata dasar. Makna dari untung itu apa sih? Untung itu kita kayak dapat suatu hal tapi yang bukan rugi aja gitu. Bukan rugi. Artinya kita mendapatkan lebih dari hal yang kita dapatkan oleh gitu ya. Itu menguntungkan. Jadi kalau kita meng itu merupakan kata imbuhan apa? Kalau mengnya itu kan di depan berarti kan prefix, tapi karena itu ada dua jadi masuknya ke konfix karena dari awal dan di akhir. Betul, konfix di awal dan di akhir yang dimana ada meng dan kan. Nah selain itu apa lagi? Kesehatan. Kesehatan itu berarti apa yang kata dasarnya? Kata dasarnya sehat. Sehat. Kenapa sehat? Karena itu kata dasar yang nggak ada makna lainnya jadi udah kokoh gitu, sehat gitu. Sehat. Jadi kata aslinya sebenarnya sehat. Karena ada penambahan imbuhan menjadi kesehatan, gitu ya. Ke itu merupakan kata imbuhan, an itu merupakan kata akhiran yang disebut dengan melengkapi keseluruhannya menjadi sebuah konfiks. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu pada? Sudah jelas sih Kak. Sudah jelas. Ini adalah soal-soal terkait dengan afiksasi. Oke, jadi kita sudah menjelaskan mengenai secara keseluruhan mengenai tentang pengertian afiksasi, jenis-jenis afiksasi, cara menentukan afiksasi, dan soal mengenai tentang afiksasi. Nah, sekarang Hana, tolong simpulkan terkait dengan materi hari ini. Oke, kalau dari yang tadi udah dijelasin ya Kak, jadi kan hari ini belajar afiksasi. Afiksasi itu kata yang ada tambahannya atau istilahnya itu imbuhan. Jadi untuk jenis-jenisnya juga tadi ada 4 yang Kakak sebutin. Itu ada prefix itu di awal, infix sisipan, suffix itu akhiran, dan yang terakhir itu konfiks di awal dan di akhir. Gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih. Beri plus untuk Hana. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh Hana. Saya akan menyimpulkan secara garis besarnya bahwa afiksasi itu adalah bentuk proses penambahan kata dasar, yang dimana kata dasar itu tidak ada perubahan, tapi ada peleburan, penambahan afiksasi, tentunya memiliki makna baru. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah afiksasi. Gunanya apa? Gunanya adalah biar kalimat-kalimat yang sebelumnya menjadi sebuah kalimat yang aktif, tergantung konteks dari kalimat sebelumnya. Oke, itu adalah bentuk dari sebuah afiksasi. Jenis-jenis afiks itu ada 4, yaitu pertama prefix, infix, suffix, dan konfiks. Nah, cara menentukannya itu ada 3. Yang pertama, melakukan identifikasi kata dasar, mengenal jenis-jenis sebuah afiksasi atau dikenal dengan imbuhan. Makna setiap kata dasar tentunya memiliki tambahan
yang memiliki dan memiliki makna baru setelah memiliki tambahan itu. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah materi kali ini yang saya bahas mengenai tentang sebuah kata indukan. Tuh, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Pekan datang kita akan membahas mengenai tentang kelas kata seperti itu, ya. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan dulu Hana sebelum Sudah saya tutup? jelas, Kak. Sudah jelas. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.